aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran, namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channel aku. Cerita kali ini kita akan sambung dari part 4 sebelumnya ya. Jadi untuk kalian yang belum nonton part keempatnya yang kemarin, buruan ya nonton dulu, baru masuk ke cerita ini. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ojo kaget, iki alam gaib. Aku iso metu sakarep kuning alam iki. Sebuah dentuman dan kilatan besar terdengar dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pak Kuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin, namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun, semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pak Kuswara, Segera aku mendudukkan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. aku mau darah. Ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja, taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu dari bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami. Namun, kakek itu menghadang. Sayangnya, musuh kami tidak sendiri. Kali ini, makhluk hitam besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menerjang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pak Kuswara. Namun, sebelum selesai aku memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera, makhluk pelindung Cahyo. Serangan demi serangan muncul. Namun, kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanan padaku. Ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walau secara sekilas, serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kuswara. Namun, yang lebih membuatku penasaran adalah apa yang terjadi saat Pak Kuswara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad merah. Karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu. Apa yang terjadi di sana, Pak? Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian. Jangan sampai menghitam karena godaan. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang, menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk dengan kayu yang runcing dengan badan yang tergantung di bawahnya.
Kami kenal wajah itu. Itu kepala Mbah Wira. Tidak hanya satu, banyak jasad yang tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir terlihat paling mengenaskan, tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya menggantung dan makhluk menyerupai anjing melumat bagian tubuhnya. Aku tebak itu adalah Mira. Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku menengok Pak Kuswara, khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menerima ini semua. Angin berhembus kencang. Aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran, namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Mbah Wira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan. Jaga dan tenangkan jiwa kalian. Berbeda dengan Pak Kuswara dan Cahyo yang bisa berbicara dengan tenang. Aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Brakaraswana benar-benar mengintimidasi. Seolah-olah kekuatan kami tidak ada apa-apanya dibanding dia. Aku ning kene bocah asu, sadurunge kowe mati, demi kowe ngadepi aku dhisik. Brakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah. Menggigit bola matanya, meremas dengan tangannya hingga terlihat darah bermuncratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Elingo jenengku, saiki celok aku Eyang Widarpa. Ucap kakek tua itu sambil menerjang Brakaraswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Brakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan. Bukan. Itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brakaraswana menghempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjangkan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Brakaraswana. Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat, menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tak ketinggalan, Pak Kuswara membaca mantra pembakar dan menyerang Brakaraswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu, berharap itu bisa melumpuhkannya walau sebentar. Tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Brakaraswana melesat, memegang tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak, darah bermuncratan dari mulut Cahyo. Aku merapalkan ajian lebur saketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Brakaraswana. Namun, ia sama sekali tak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku, bocah ingusan. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku, dan tanpa sadar, aku merapalkannya. Jagat lelembut mboten duwe wujud, kula nimbali. Surga loka surga kayangan, ketoh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Kali ini, mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali di sisiku. Sambung kerong alam kasebut, rino malam dadi siji, ragalan jiwa
Isanya Wiji. Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang kuucap, dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku dan tanganku, yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar. Namun saat ini, keris Raga Sukma tergenggam di tanganku. Kekuatan besar mengalir di tubuhku. Tak berniat mencari tahu, aku segera menuju Brakaraswana dan mulai menyerangnya. Iblis jahanam, hanya neraka tempat yang pantas untukmu. Ucapku sambil menghunuskan keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun beda dengan sebelumnya. Kali ini, keris itu menancap di tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Aku menoleh ke arah Cahyo dan melihat Pak Kuswara sedang menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba untuk terus menyerang. Tak terima dengan serangan yang diterima, Brakaraswana mendekatiku dan menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tak sempat menghindar, tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Brakaraswana hingga serangannya tak mengenaiku. Mas Danan, pakai ini. Teriak Pak Kuswara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu bersama dengan ajian lebur saketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Terdengar, makhluk itu merasa kesakitan. Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu. Cahyo, Pak Kuswara, serangan ini berhasil. Teriakku kepada mereka. Merespon teriakanku, Cahyo bangkit dan berlari ke arahku. Danan, naik ke tubuh Wanasura. Aku menaiki pundak Wanasura sesuai perintah Cahyo. Segera Cahyo menaiki sisi lainnya. Tanpa diperintah, Wanasura segera menerjang Brakaraswana. Aku kembali menarik mata tombak Pak Kuswara, mencoba menyerang kembali, namun makhluk itu menghindar. Brakaraswana melibaskan ekornya menyerang kami, namun ditahan oleh Wanasura. Kita bisa mengalahkan makhluk ini. Cahyo mengangguk. Dia memfokuskan mantranya untuk memperkuat Wanasura. Pertarungan sengit terjadi. Serangan demi serangan beradu tanpa henti. Tanpa kami sadar, ratusan, bahkan mungkin ribuan demit hutan ini berkumpul menyaksikan pertarungan kami. Sekali lagi, aku merapalkan mantra dan melemparkan mata tombak milik Pak Kuswara. Kali ini, benda itu menancap di dahi makhluk itu. Tidak mungkin. Aku tahu benda ini. Ini milik Chandramukti. Manusia bangsat, dari mana kamu dapatkan benda ini? Kami tak mau meladeni ucapannya. Kalau itu milik Chandramukti, seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya. Danan, tarik mata tombaknya. Kali ini, gabungkan mantra kita. Aku kembali menarik mata tombak itu dan menyerahkan pada Cahyo. Sebuah mantra dibacakan olehnya. Maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya. Teriak Brakaraswana dengan penuh amukan. Api besar muncul dari dalam tanah dan membakar tubuh Brakaraswana. Kulitnya melepuh terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikkan. Namun, tubuhnya membesar dan matanya memerah. Cahyo, Danan, mundur. Belum sempat merespon Pak Kuswara, sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami. Kami terpental dan berusaha berdiri. Inilah yang membunuh Chandramukti. Perjanjian dengan neraka. Dan ini juga yang akan membunuh kalian. Tak cuma omong kosong. Tanpa sempat berdiri, tubuh makhluk itu menginjak Wanasura, melilitkan ekor ularnya pada Cahyo, dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi. Darah segar mengalir dari mulutku. Bahkan, wujud ini tidak mampu menahan serangan Brakaraswana. Matilah dan jadi tumbalku. Ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku
dan bersiap menggigit kepalaku. Ternyata kematian belum siap menerimaku. Pak Kuswara membacakan mantra dan mata tombak yang tertancap di Brakaraswana mengeluarkan ledakan dan mementalkan makhluk itu. Merasa kesal, Brakaraswana bangkit dan menerjang Pak Kuswara. Mantra pelindung telah dirapalkan, namun kekuatan setan itu terlalu besar. Setan itu menghajar Pak Kuswara tanpa ampun. Kami menaiki Wanasura dan mencoba menolong Pak Kuswara. Namun yang terjadi, semburan api dari makhluk itu membakar tubuh Wanasura. Danan, jasad Mira! Teriak Pak Kuswara dengan darah yang berhamburan dari mulutnya. Kami tak mempedulikan dan tetap berusaha menyelamatkan Pak Kuswara. Makhluk itu kembali dan bermaksud menyerang kami. Tapi sekali lagi Pak Kuswara menyerang dengan mata tombak dan dibalas dengan pukulan yang sadis. Jangan bodoh, selamatkan jasad Mira. Mendadak, aku teringat pusaka yang diserahkan ke Dio. Bisa jadi itu yang dimaksud Pak Kuswara. Kami menjadi sedikit tenang dan menaiki Wanasura. Namun yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ingin kami lihat. Brakaraswana memukuli Pak Kuswara hingga darah berceceran di mana-mana. Tak cukup sampai di situ. Makhluk biadab itu menarik lengan Pak Kuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Aku sekuat tenaga menahan emosiku, berpegangan pada Wanasura dan menerjang jasad Mirah. Mendadak, terlihat pohon beringin besar di ujung hutan ini. Setelah mendengar cerita tentang pohon ini, kami tak ragu lagi menuju ke sana. Oke teman-teman, semakin kesini ceritanya semakin seru kan? Oh ya, cerita selanjutnya adalah part terakhir ya. Jadi untuk kalian pastiin bunyiin loncengnya supaya nggak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Dan nggak capek juga aku ingetin buat kalian yang suka sama cerita-cerita yang aku bawain. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share semua video-video aku ke sosial media kalian untuk membantu channel aku supaya berkembang. Thank you teman-teman, aku Santi, pamit undur diri. Bye!